Tirta Paris karena saya akan membawakan materi yang berjudul latar belakang pengertian kriminologi. Di sini Jacob Elminus Saitape menegaskan bahwa teori kriminologi dari luar negeri tidak bisa langsung diterapkan di Indonesia tanpa melihat konteks sosial dan budayanya. Karena itu ia memperkenalkan pendekatan sobral, yaitu pendekatan sosial budaya dan struktural. Pendekatan ini menjelaskan perbuatan yang dianggap jahat dengan nilai faktor lingkungan sosial, nilai budaya, serta struktur masyarakat yang mempengaruhi tindakan tersebut. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pendekatan ini, kita juga harus tahu dulu apa itu kriminologi. Secara etimologis, kriminologi itu berasal dari kata Jerman yang berarti kejahatan dan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan. Wolfgang Sawitz dan Johnson menyatakan bahwa kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan secara luas, mulai dari perbuatan yang dianggap jahat, pelaku kejahatan, hingga reaksi masyarakat terhadapnya. Dengan demikian, objek kajian kriminologi ini meliputi tiga hal. Yang pertama, perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan. Yang kedua, pelaku kejahatan. Dan yang ketiga, reaksi masyarakat terhadap perbuatan maupun pelakunya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian pendekatan submoral. Pendekatan submoral ini dikemukakan oleh C.E. Saitapi. Nah, menurut C.E. Saitapi, kejahatan ini harus dilihat dari tiga aspek. Yang pertama, aspek sosial, aspek budaya, dan keadaan masyarakat di sekitar tempat terjadinya kejahatan. Nah, menurut C.E. Saitapi, kejahatan itu tidak hanya dapat dilihat dari faktor individu atau dengan menerapkan teori barat. Karena di Indonesia, masyarakat itu menganut nilai sosial dan budaya yang berbeda-beda. Sehingga menurut J. Saitapi, pendekatan submoral ini sangat relevan oleh masyarakat Indonesia. Karena dalam pendekatan ini, kita dapat melihat kejahatan dari aspek sosial, budaya, dan juga keadaan masyarakat di sekitar tempat terjadinya kejahatan. Kembali lagi dengan saya bermateri elemen-elemen dalam submoral. Pendekatan submoral memiliki tiga acuan utama dalam memahami kejahatan, yaitu nilai sosial dan dianut masyarakat, nilai budaya yang terbentuk dari waktu ke waktu, dan pengaruh faktor struktural dalam menilai suatu perbuatan. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami konteks kehidupan masyarakat tempat kejahatan terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan submoral bersumber dari perkembangan pemikiran kriminologi modern yang melihat kejahatan bukan hanya sebagai tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial, dan demikian elemen-elemen utama untuk pendekatan submoral terdiri dari nilai sosial, budaya, struktur masyarakat yang membentuk perilaku kriminal. Elemen-elemen dalam submoral akan dijelaskan lebih lanjut. Pemahaman nilai sosial tidak diartikan sebagai pemahaman prinsip kehidupan yang berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Nilai sosial merupakan nilai yang dihayati dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai ciri khas masyarakat Indonesia. Nilai sosial menggambarkan standar perilaku yang dianggap benar atau salah oleh masyarakat. Nilai ini menjadi pedoman bagi individu dalam bertindak. Namun ketika nilai-nilai tersebut melemah atau tidak sepakati secara kolektif, maka peluang terjadinya penyimpangan akan semakin besar. Misalnya, ketika masyarakat mulai menormalisasi kekerasan verbal atau fisik dalam keluarga, maka potensi terjadi tindakan kekerasan bisa meningkat. Nilai sosial yang tidak stabil juga dapat menciptakan kebingungan moral, terutama bagi kelompok rentan seperti remaja, sehingga risiko keterlibatan mereka dalam perilaku kriminal menjadi lebih tinggi. Aspek budaya, pemahaman terhadap kejahatan tidak boleh merupakan pemahaman kondisi realitas masyarakat yang menganut suatu sistem kebiasaan atau tatanan perilaku tertentu. Aspek budaya berperan dalam membentuk cara pandang, kebiasaan, dan simbol-simbol tertentu yang hidup dalam masyarakat. Budaya dapat menjadi faktor pendorong ataupun penghambat kejahatan dalam beberapa kasus. Terdapat praktik budaya yang tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman yang justru membuka ruang terjadinya kekerasan atau ketidakadilan. Selain itu, budaya populer yang mudah diakses melalui media sosial juga dapat mempengaruhi perilaku seseorang, terutama jika konten yang ditampilkan cenderung menormasikan agresivitas atau tindakan berisiko. Dengan kata lain, budaya dapat membentuk pola pikir dan perilaku yang pada akhirnya berkontribusi terhadap munculnya tindak kriminal. Selain itu ada aspek struktural.
Selain nilai sosial dan budaya, faktor struktural juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kriminalitas. Faktor ini berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi politik dan sistem masyarakat yang membentuk kesempatan dan tekanan bagi individu. Ketimpangan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan kurangnya akses pendidikan menjadi faktor struktural yang dapat mendorong seseorang mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan biaya hidupnya melalui cara ilegal. Struktur sosial yang timpang, di mana sebagian kelompok masyarakat merasa terpinggirkan atau tidak mendapat perlakuan yang adil, juga dapat memicu rasa frustasi dan ketidakpuasan yang memunculkan perilaku menyimpang. Selain itu, lemahnya sistem penegakan hukum dan lingkungan fisik yang kurang terkontrol seperti pemukiman padat, ganggang sempit, atau daerah yang minim penerangan, memberikan kesempatan bagi individu untuk melakukan tindakan kriminal. Faktor struktural tidak hanya menciptakan peluang, tetapi juga membentuk tekanan sosial yang mempengaruhi keputusan individu dalam bertindak. Materi yang selanjutnya, relevansi pendekatan struktural dalam analisis kriminalitas. Pendekatan struktural dianggap penting dalam studi kriminalitas karena mampu memberi gambaran lebih luas dan mendalam dibanding pendekatan psikologis yang hanya melihat individu pelaku. Pendekatan ini menggabungkan unsur nilai sosial budaya serta faktor struktural masyarakat sehingga perilaku kriminal dipahami sebagai hasil interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya. Relevansi utamanya terlihat dalam kemampuannya menjelaskan mengapa kejahatan berulang pada wilayah tertentu, misalnya kekerasan anak atau penyalahgunaan narkoba pada remaja yang dipengaruhi kondisi budaya, kurangnya pengawasan sosial, atau lingkungan yang mendukung tindakan kriminal. Jadi secara keseluruhan, pendekatan ini memberi pemahaman yang lebih menyeluruh sehingga berguna untuk pengulangan dan pencegahan kejahatan. Setelah membahas teorinya, lebih baik bagi kita juga untuk membahas contoh kasusnya. Contoh kasus pertama yang kami ambil di sini adalah kasus tindak pidana kekerasan terhadap seorang anak. Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun karena posisi anak rentan, mereka sering menjadi korban dari eksploitasi dan kekerasan, baik itu secara fisik, verbal, maupun melalui media digital. Dalam perspektif struktural, kekerasan anak terjadi karena 3 faktor. Yang pertama adalah nilai sosial, lemahnya kontrol sosial atau lingkungan sehingga kekerasan dianggap hal biasa dan pelaku tidak merasa bersalah. Yang kedua adalah nilai budaya. Budaya menganggap bahwa kekerasan sebagai bentuk untuk disiplin dan adanya budaya malu yang membuat korban enggan untuk melapor. Yang ketiga adalah faktor struktural. Masalah ekonomi, stres keluarga, minimnya akses perlindungan anak, serta lemahnya pengawasan terhadap lingkungan. Contoh kasus yang kedua yaitu kasus pornografi melalui internet. Seperti yang kita tahu, internet memberikan ruang bebas bagi masyarakat dalam mengakses dan menyebarkan informasi, termasuk pornografi. Perilaku ini dapat dilakukan oleh pengguna dengan kemampuan digital tinggi maupun rendah. Dalam perspektif struktural, kasus ini jika dilihat dari nilai sosial itu karena rendahnya transaksi moral dan norma digital, membuat penyebaran konten vulgar dianggap wajar. Dalam nilai budaya, budaya internet yang permisif serta normalisasi seksual di media daring mempengaruhi orang untuk meniru dan menyebarkan konten pornografi. Dalam faktor struktural, kemudahan akses internet dan perbedaan kemampuan digital membuka peluang terjadinya penyalahgunaan, baik oleh hacker maupun pengguna biasa yang tidak memahami dampaknya.